Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Rustalia dari kelas 2021A Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai ulangan akhir semester teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Nah, jangan lupa disimak ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas pembahasan dari soal UAS teori bilangan. Nah, terdapat nomor 1 yaitu tentukan FPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linear. Nah, teman-teman, langsung saja kita pilih bilangan yang terbesar dari 3077 dan juga 288. Tentunya yang paling besar itu adalah 3077. Nah, kemudian kita simpan 3077. Kemudian 288 dikali berapa? Yang hasilnya itu nanti akan mendekati dengan 3077, yaitu dikali 10. Karena jika dikali 10 itu menghasilkan 2880, maka untuk mencapai ke 3077 itu masih kurang, yaitu kurangnya sebanyak 197. Nah, kemudian kita ambil lagi yang paling besar, yaitu kan tadi 288. Kita simpan. Sekarang 197 dikali dengan berapa yang hasilnya akan mendekati dengan 288, tentunya dikali 1 dan kurangnya itu 91. Kemudian dari persamaan sebelumnya yang paling besar itu 197. Nah, maka kita simpan. Lalu 91 dikali dengan berapa yang nanti hasilnya itu akan mendekati dengan 197, yaitu dikali dengan 2 dan kurangnya itu 15. Kemudian, nah, dari persamaan tadi yang paling besar itu adalah 91. Nah, sekarang 15 dikali dengan berapa yang hasilnya itu mendekati dengan 91? Tentunya dikali dengan 6, hasilnya itu adalah 90 dan kurangnya itu 1, jadi 91. Kemudian yang selanjutnya sama seperti tadi. Jadi di sini kita ambil 15 dan 1 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati atau sama dengan 15, yaitu tentunya dikali dengan 15 dan kurangnya itu kan 0, jadi 15 dikali dengan 1. Kemudian di sini kita dapatkan FPB-nya itu adalah 1. Nah, di sini kan kita harus menyatakan sebagai kombinasi linear. Kita ambil FPB-nya 1 sama dengan 3077 sebagai koefisien dari X dan 288 sebagai koefisien dari Y. Kemudian 1 sama dengan 1 itu kan tadi ada di 91 di penyelesaiannya itu. Jadi 91 dikurangi dengan 6 dikali dengan 15. Kemudian 1 sama dengan 9 dikurangi dengan 6 dikali dengan 15-nya itu kita ganti menggunakan persamaan yang 197 itu. Jadi 197 dikurangi dengan 2 kali 91. Kemudian 1 sama dengan 91 dikurangi dengan 6 dikali dengan 197 ditambah dengan 6 dikali 2 kan 12. Jadi 12 dikali dengan 91. Kemudian 1 sama dengan 13 dikali dengan 91 dikurangi dengan 6 dikali dengan 197. Nah, 1 sama dengan 13 dikali, karena 91 itu tadi ada di persamaan 288, jadi diganti dengan 288 dikurangi dengan 1 dikali dengan 197 dikurangi dengan 6 dikali dengan 197. Jadi 1 sama dengan 13 dikali dengan 288 dikurangi dengan 13 dikali dengan 197 dikurangi dengan 6 dikali dengan 197. Jadi 1 sama dengan 13
dikali dengan 288 dikurangi dengan 19 dikali dengan 197. Jadi 1 sama dengan 13 dikali dengan 288 dikurangi dengan 19. Nah, si 197-nya ini kita ganti dengan persamaan yang awal. Jadi 3077 dikurangi dengan 10 dikali dengan 288. Jadi 1 sama dengan 13 dikali dengan 288 dikurangi dengan 19 dikali dengan 3077 ditambah dengan 190 dikali dengan 288. Jadi 1 sama dengan 203 dikali dengan 288 dikurangi dengan 19 dikali dengan 3077. Nah, 1 sama dengan tadi kan 3077x. Jadi x-nya itu kita ganti dengan min 19 dan y-nya itu adalah 203. Maka yang didapat x sama dengan negatif 19 dan y sama dengan 203. Nah, untuk soal yang selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 38 habis dibagi dengan 14. Maka penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita harus mencari dulu 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 yang habis dibagi dengan 14. Pertama-tama kita mencari yang 2 pangkat 36 terlebih dahulu. Jadi kita cari dulu 2 pangkat berapa yang dari yang terkecil terlebih dahulu yang nanti akan menuju ke 2 pangkat yang dituju, yaitu 2 pangkat 36. Nah, pertama-tama kita menggunakan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu kan 16. Jadi 16 ini dibagi dengan 14, sisanya kan 2. Jadi 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 modulo 14. Kemudian kita ambil 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 4, yaitu kongruen dengan 2 kali 2 modulo 14. Jadi kan 2 pangkat 8 karena 4 ditambah 4 itu 8. Kongruen dengan 4 modulo 14. Kemudian 2 pangkat 8 dikali dengan 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 kali 4 karena tadi 2 pangkat 8 itu kongruen dengan 4. Jadi 2 pangkat 8 kali dengan 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 dikali 4 modulo 14. Kemudian 2 pangkat 16 kongruen dengan 2 modulo 14. Kemudian kita ambil lagi dari 2 pangkat 16 dikali dengan 2 pangkat 16 sama dengan 2 dikali dengan 2 karena tadi 2 pangkat 16 itu kongruen dengan 2. Jadi di sini 2 pangkat 32 kongruen dengan 4 modulo 14. Kemudian 2 pangkat 32 dikali dengan 2 pangkat 4. Mengapa dikali dengan 2 pangkat 4? Karena agar menjadi 2 pangkat 36. Jadi di sini 2 pangkat 32 itu kan kongruen dengan 4. Jadi di sini 2 pangkat 32 dikali dengan 2 pangkat 4 itu kongruen dengan 4 dikali 2 modulo 14. Jadi 2 pangkat 36 kongruen dengan 8 modulo 14. Nah, untuk yang selanjutnya kita mencari 3 pangkat 38 yang habis dibagi dengan 14. Pertama-tama kita menggunakan 3 pangkat 4 terlebih dahulu. Nah, 3 pangkat 4 itu kan 81, sisanya itu 11 jika dibagi dengan 14. Jadi 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 modulo 14. Nah, kemudian kita kalikan 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 4 kongruen dengan 11 dikali dengan 11 modulo 14. Kemudian 3 pangkat 8 kongruen dengan 121 modulo 14. Karena 3 pangkat 8 ini 121, nah jika 121 dibagi dengan 14, sisanya itu adalah 9. Jadi 3 pangkat 8 kongruen dengan 9
modulo 14. Kemudian 3 pangkat 8 dikali dengan 3 pangkat 8 kongruen dengan 9 dikali dengan 9, karena sebelumnya kita sudah mengetahui 3 pangkat 8 itu berapa. Jadi 3 pangkat 16 kongruen dengan 81 modulo 14. Nah, 81 ini jika dibagi 14 kan sisanya itu adalah 11 ya, seperti 3 pangkat 4 tadi. Nah, jadi 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 modulo 14. Yang selanjutnya 3 pangkat 16 dikali dengan 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 dikali dengan 11 modulo 14. Jadi 3 pangkat 32 kongruen dengan 121 modulo 14. Nah, 121 kan dibagi dengan 14 itu sisanya 9. Jadi 3 pangkat 32 kongruen dengan 9 modulo 14. Kemudian 3 pangkat 32 dikali dengan 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 32 kan 9. 3 pangkat 4-nya 11. Jadi kongruen 3 pangkat 32 dikali dengan 3 pangkat 4 kongruen dengan 9 dikali dengan 11 modulo 14. Kemudian 3 pangkat 36 kongruen dengan 99 modulo 14. Nah, jika 99 ini dibagi dengan 14, sisanya itu kan 1. Jadi 3 pangkat 36 kongruen dengan 1 modulo 14. Kemudian 3 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 2. Jadi 1 dikali dengan 3 kuadrat modulo 14. Jadi 3 pangkat 38 kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan membuktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 38 itu habis dibagi 14 atau tidak. Langsung saja. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan 2 pangkat 36 dan 2 pangkat 38 itu berapa? Jadi 2 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 dikali dengan 9 modulo 14. Nah, 2 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 38 ini kongruen dengan 72 modulo 14. Jadi 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 kongruen dengan 2 modulo 14. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi 4 dengan mempunyai sisa yaitu 2. Selanjutnya kita akan membahas soal ketiga. Nah, di sini terdapat tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen dengan 132 modulo 231. Nah, langsung saja kita jawab sesuai yang pernah kita pelajari. Kita dapat merubah bentuk dari yang tadi, jadi menjadi 123x dikurangi dengan K dikali 231 kongruen dengan 132. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu bilangan yang dapat membagi 123, 231 dan juga 132. Nah, itu yang dapat membaginya adalah 3. Jadi 3 dikali dengan 41x dikurangi dengan K dikali dengan 77 kongruen dengan 132. Nah, di sini kan kalau misalnya kita kali pelangi akan menghasilkan persamaan yang pertama. Jika 3 dikali 41 akan menghasilkan 123. Begitupun 3 dikali K dikali 71 akan menghasilkan K dikali 231. Nah, kemudian di sini untuk kedua ruasnya kita bagi dengan 3 menjadi 41x dikurangi dengan K dikali 77 kongruen dengan 44 karena 132 tadi dibagi dengan 3. Kemudian kedua ruas kita tambah K dikali
77 menjadi 41X kongruen dengan 44 ditambah dengan K dikali 77. Menjadi kedua ruas ini kita bagi dengan 41. Jadi X sama dengan 44 ditambah dengan K dikali dengan 77 per 41. Nah, karena bilangan yang tadinya itu 3, jadi kita akan mempunyai 3 himpunan penyelesaian. Jadi yang pertama, kita uji coba, misalnya menggunakan kalkulator dengan cara mensubstitusikan bilangan berapapun yang nanti hasilnya itu akan menjadi bilangan bulat dan tidak pecahan. Nah, di sini menemukan K-nya itu adalah 17, 58, dan juga 99. Jadi jika K-nya 17, maka X1-nya kongruen dengan 33 modulo 231. Kemudian jika K-nya sama dengan 58, maka X2-nya kongruen dengan 110 modulo 231. Dan yang terakhir, jika K-nya sama dengan 99, maka X3-nya kongruen dengan 187 modulo 231. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 33,110 dan juga 187. Nah, teman-teman, untuk soal selanjutnya adalah soal keempat. Di sini, soal ini, carilah 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Nah, pertama-tama kita misalkan dulu membuat pemisalan yang nantinya itu akan menjadi bilangan ganjil. Nah, di sini ada 2 buah pemisalan. Yang pertama, untuk bilangan yang pertama adalah 2X ditambah dengan 1, dan untuk bilangan yang kedua adalah 2X ditambah dengan 3. Karena jika X-nya itu diganti, misalnya diganti dengan 1, akan menjadi bilangan ganjil gitu. Nah, untuk penyelesaiannya, jadi 2X ditambah dengan 1 dikali dengan 2X ditambah dengan 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Kemudian biasa kita kali pelangi atau kali silang, kemudian didapatkan 4X kuadrat ditambah dengan 6X ditambah dengan 2X ditambah dengan 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Kemudian untuk yang selanjutnya, kedua ruas ini kita kurangi dengan 10 dan menghasilkan 4X kuadrat ditambah dengan 8X ditambah dengan 3 dikurangi dengan 10 kongruen dengan 0 modulo 107. Kemudian 4X kuadrat ditambah dengan 8X ditambah dengan negatif 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Lalu 4X kuadrat ditambah dengan 8X dikurangi dengan 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Nah, untuk menjadi yang nantinya akan menjadi kuadrat sempurna, jadi untuk kedua ruas kita tambahkan dengan 11. Nah, jadi 4X kuadrat ditambah dengan 8X ditambah dengan 4 kongruen dengan 11 modulo 107. Kemudian didapatlah kuadratnya, yaitu 2X ditambah dengan 2 dikuadratkan kongruen dengan 11 modulo 107. Dan 2X tambah dengan 2 dikuadratkan ini kongruen dengan 11 kongruen dengan 118 kongruen dengan 225 modulo 107. Dan 2X ditambah 2 ini dikuadratkan kongruen dengan 225, yang dimana ini dapat menjadi hasil kuadrat sempurna nantinya. Nah, jadi 2X ditambah dengan 2 dikuadratkan kongruen dengan 15 kuadrat, karena akar dari 225 ini adalah 15. Kemudian setelah mendapatkan yang tadi, maka 2X ditambah dengan 2 kongruen dengan 15 modulo 107. Nah, untuk kedua ruas kita kurangi dengan 2, jadi 2X
kongruen dengan 15 dikurangi dengan 2 modulo 107. Kemudian 2x kongruen dengan 13 modulo 107. Kemudian 2x ini kongruen dengan 13 kongruen dengan 120 modulo 107. Nah, 2x kongruen dengan 120 modulo 107. Jadi x-nya itu adalah 60. Nah, untuk yang kedua, di sini ada 2x ditambah dengan 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107 dan kedua ruasnya kita kurangi dengan 2. Jadi 2x kongruen dengan negatif 15 dikurangi 2 modulo 107, maka 2x kongruen dengan negatif 17 modulo 107. Nah, kemudian 2x ini berkongruen dengan negatif 17 berkongruen juga dengan 90 modulo 107. Maka 2x kongruen dengan 90 modulo 107, maka x-nya adalah 45 modulo 107. Untuk jika x yang pertama itu kongruen dengan 60 modulo 107, maka 2x ditambah 1 adalah hasilnya 121, dan untuk 2x ditambah 3-nya itu adalah 123. Sedangkan jika x kongruen dengan 45 modulo 107, maka 2x ditambah 1-nya itu adalah 91. Dan 2x ditambah 3-nya itu adalah 93. Mengapa demikian? Karena x yang tadi 60 dan 45 itu kita substitusikan ke dalam pemisalan yang awal. Jadi kita dapat mendapatkan dua buah bilangan ganjil terbesarnya itu adalah 121 dan juga 123, karena 91 dan 93 itu tidak sebesar 121 dan 123. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah soal terakhir, yaitu soal kelima. Di sini carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Namun sebelumnya kita itu harus mencari dulu EPB seperti pada soal nomor 1 agar kita tahu akan ada berapa banyak penyelesaiannya, dan diketahui penyelesaiannya itu akan ada 6 karena EPB-nya itu setelah dihitung 6. Nah, untuk mencari penyelesaian umum, pertama-tama 84x dikurangi dengan 438y sama dengan 156. Dan kedua ruas kita bagi dengan 6. Jadi 14x dikurangi dengan 73y sama dengan 26. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 73y. Jadi 14x sama dengan 73y ditambah dengan 26. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 14. Jadi x sama dengan 73y ditambah 26 per 14. Nah, kemudian 73 dan 26 ini dibagi 14. Jadi 73 dibagi dengan 14 itu adalah 5 dan sisanya 3. Dan 26 dibagi dengan 14 itu adalah 1. Namun sisanya 12. Jadi x sama dengan 5y ditambah dengan 1 ditambah dengan 3y ditambah dengan 12 per 14. Nah, 3y dan 12 ini merupakan sisa dari pembagian yang tadi. Ini merupakan persamaan pertama ya teman-teman. Nah, untuk mencari persamaan yang kedua, pertama-tama kita misalkan T sama dengan 3y ditambah dengan 12 per 14. Kemudian 14T sama dengan 3y ditambah 12. Lalu 3y sama dengan 14t dikurangi dengan 12. Jadi y sama dengan 14t dikurangi 12 dibagi dengan 3. Nah, y-nya ini sama dengan 4t dikurangi 4 ditambah 2t per 3. Mengapa demikian? Karena 14 dibagi 3 adalah 4. Kemudian mempunyai sisa yaitu 2t. Nah, kemudian 12 dibagi 3 adalah 4.
itu tidak bersisa ya teman-teman. Jadi Y-nya itu adalah 4T dikurangi dengan 4 ditambah dengan 2T per 3. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, untuk persamaan ketiga, pertama-tama, yaitu kan tadi sudah diketahui ya, itu merupakan, kita misalkan terlebih dahulu U sama dengan 2T per 3. Kemudian kita kali, 3 dikali U adalah 3U sama dengan 2T. Jadi 2T sama dengan 3U. Jadi T-nya adalah 3U per 2. Lalu T untuk persamaannya adalah U ditambah U per 2. Mengapa demikian? Karena 3 dibagi 2 itu adalah 1 dan sisa 1. Kemudian per 2, jadi T sama dengan U ditambah U per 2. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Untuk persamaan yang keempat, kita misalkan terlebih dahulu V sama dengan U per 2. Jadi dikali silang seperti biasa, 2V sama dengan U. Jadi U sama dengan 2V. Ini merupakan persamaan yang keempat. Kemudian kita substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. Langsung saja, karena U sama dengan 2V dan di persamaan ketiga adalah T sama dengan U ditambah U per 2, jadi T sama dengan 2V ditambah 2V per 2 sama dengan 2V ditambah V sama dengan 3V. Jadi persamaan kelimanya itu adalah 3V. Dan untuk persamaan keenam, kita perlu mensubstitusikan persamaan kelima ke persamaan kedua. Jadi Y sama dengan 4 dikali T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Jadi 4 dikali dengan 3V dikurangi 4 ditambah 2 kali 3V per 3. Jadi Y-nya itu adalah 12V dikurangi dengan 4 ditambah dengan 2V. Jadi untuk persamaan ke-6, Y sama dengan 14V dikurangi 4. Dan untuk mencari X-nya, kita perlu mensubstitusikan persamaan ke-6 ini ke persamaan ke-1. Jadi X sama dengan 5 dikali dengan 14V dikurangi 4 ditambah dengan 1 ditambah 3 dikali 14V dikurangi 4 ditambah 12 per 14. Kemudian X sama dengan 70V dikurangi 20 ditambah 1 ditambah dengan 42V dikurangi 12 ditambah 12 per 14. Kemudian X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 42pi per 14. Nah, kemudian X sama dengan 70V dikurangi dengan 19 ditambah dengan 3V, karena 42 dibagi 14 adalah 3. Kemudian X sama dengan 73V dikurangi dengan 19. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita akan mencari penyelesaian khususnya. Di sini terdapat X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kemudian 73V dikurangi dengan 19 lebih dari 0 menjadi kedua ruas kita tambah dengan 19. Jadi 73V lebih dari 19 dan V-nya lebih dari 19 per 73. Kemudian untuk yang Y-nya 14V dikurangi dengan 4 lebih dari 0. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 4 menjadi 14V lebih dari 4. Dan V-nya adalah 4 per 14. Jika kita sederhanakan kedua pembilang dan penyebutnya, kita bagi dengan 2 menjadi V lebih dari 2 per 7. Jadi kita dapat membuat garis bilangannya seperti ini. Mengapa garis bilangannya seperti ini? Karena tandanya itu merupakan lebih dari, jadi garisnya itu menuju ke kanan. Maka dari itu kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya itu V, di mana V lebih dari 19 per 73 dan X bilangan real. Di sini kita misalkan V-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, dan kita masukkan ke tabel untuk mengetahui X dan Y-nya itu berapa. Nah, jika V-nya itu 1, maka X-nya itu 54. Mengapa 54?
untuk mengetahui X dan Y, kita perlu mensubstitusikan ke persamaan yang sebelumnya yang 73V dikurangi dengan 19. Dan untuk Y-nya juga sama, untuk mengetahui Y, kita perlu mensubstitusikan, misalnya V-nya itu 1, kita substitusikan ke dalam persamaan 14V dikurangi dengan 4 lebih dari 0 yang tadi. Maka Y-nya kita akan mendapatkan 10 misalnya kalau V-nya itu 1, dan juga seterusnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.